Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Yosef Puji Rohman. Saya dari kelas SI 401, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan resume dari dua jurnal yang sudah saya baca, diantaranya Jurnal Implementasi Aplikasi Bisnis Intelijen untuk memonitor efisiensi pengelolaan rumah sakit. Yang kedua, jurnal implementasi bisnis intelijen untuk menentukan tingkat kasus COVID-19 di Indonesia. Eh, Pada kesempatan malam ini saya akan membagi menjadi 6 bagian dari masing-masing jurnal ini. Bagian pertama kita akan membahas dari latar belakang pembuatan penelitian. Yang kedua itu tujuan diadakannya penelitian ini. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dari penelitian menggunakan teknologi apa. Yang kelima, hasil dari penelitiannya apa. Dan yang keenam itu penelitian selanjutnya itu yang bisa kita improve dari penelitian yang udah ada itu apa. Baik, kita mulai aja dari jurnal implementasi aplikasi bisnis intelijen untuk memonitor efisiensi pengelolaan rumah sakit. Poin pertama, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan membuat aplikasi bisnis intelijen yang mampu memudahkan manajemen untuk memonitor kinerja rumah sakit. Jadi penelitian ini berlatar belakang karena untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ya di bidang rumah sakit. Poin kedua, tujuan dari peningkatan pelayanan dan mampu mengadministrasikan seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan kinerja seluruh organisasi yang ada. Itu untuk tujuannya. Terus poin ketiga, dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan utama, yaitu proses konsolidasi data, pembangunan data warehouse, dan pembuatan aplikasi BI. Berikut untuk diagramnya, di sini ada database, beberapa data dikonsolidasi, masuk ke dalam staging, terus masuk ke data warehouse, baru kita mining datanya sehingga bisa ditampilkan secara visual. Untuk poin yang keempat, dalam penelitian ini arsitektur yang digunakan untuk pembangunan data warehouse adalah arsitektur data warehouse dengan menggunakan staging area, di mana data warehouse yang dirancang akan dimulai dari pengumpulan data di tingkat operasional. Data-data tersebut dikumpulkan di staging area. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam staging area, selanjutnya dilakukan proses extract, transform, dan load ETL. Poin kelima, hasil dari proses ETL adalah dihasilkannya data yang memenuhi kriteria dari data warehouse, seperti data historis, terpadu, terangkum statis, dan memiliki struktur yang dirancang untuk keperluan analisis. Poin ke-6, penelitian dari bisnis intelijen rumah sakit ini menurut saya sih bisa menambahkan beberapa variabel perhitungan seperti antrian yang masuk ke dalam rumah sakit untuk monitor rata-rata masyarakat daftar di rumah sakit. Yang kedua, proses administrasi untuk memonitor rata-rata penanganan masyarakat yang daftar ke rumah sakit. Karena dari jurnal yang saya baca, data-data yang dikumpulkan dan divisualkan itu lebih ke berapa jumlah ruangan yang terpakai, terus berapa jumlah masyarakat yang sakit, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke jurnal yang kedua. Jurnal Implementasi Bisnis Intelijen untuk menentukan tingkat kasus COVID-19 di Indonesia. Poin pertama, latar belakang dari penelitian ini dibuat sebagai sarana penentuan tingkat status COVID-19 di Indonesia melalui data yang telah disediakan oleh pemerintah melalui proses BI, Bisnis Intelijen, yang nantinya akan diperoleh hasil berupa status COVID-19 yang diharapkan bisa digunakan sebagai sistem pendukung bagi masyarakat maupun pemerintah maupun
pemerintah daerah maupun pusat dalam mengambil tindakan atau keputusan dalam menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Nomor 2, tujuannya dan manfaat dari penelitian ini dilakukan guna untuk melihat tren kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, untuk memantau tingkat kebutuhan COVID-19 di daerah. Jadi ini untuk tujuannya itu kita akan mengkolek datanya guna untuk melihat tren kasus COVID-19 ya di berbagai daerah di Indonesia. Poin ketiga, dalam mengimplementasikan BI di dalam kasus COVID-19 di Indonesia, proses-proses yang akan dilakukan ini mirip-mirip ya, menyiapkan data, pengolahan data, eksekusi data, dan menganalisis hasil eksekusi. Poin keempat, bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Python, sehingga peneliti dapat memvisualkan data-data yang ada. Poin kelima, hasil dari penelitian tersebut didapatkan data sebagai berikut. Ini untuk hasil dari penelitiannya. Untuk contohnya seperti ini, dia membuat visual seperti ini ya. Dan di sini kita bisa lihat persentasi kasus COVID-19 di berbagai daerah ya. Di sini untuk contohnya di DKI 25%, 25,4 ya, 4%. Terus perbandingan total kasus per bulan, per pulau. Di sini bisa kelihatan dari chartnya, paling tinggi itu di Pulau Jawa. Oke. Untuk poin ke-6, penelitian yang akan dilakukan selanjutnya menurut saya adalah mengintegrasikan data COVID-19 dengan kuota rumah sakit sehingga pemerintah bisa mengalokasikan masyarakat yang terdampak COVID-19 ke rumah sakit di daerah sekitar. Jadi dua jurnal yang saya baca, kalau menurut saya sih kalau misalkan bisa diintegrasikan dengan jurnal penelitian data rumah sakit dan kasus COVID-19 ini diintegrasikan bisa jadi sebuah aplikasi yang cukup baik ya, karena kita bisa memonitor end-to-end dari kasus COVID-19 dan mungkin dari pemerintah ataupun dari pemerintah pusat atau daerah bisa mengalokasikan, kita bisa siapkan beberapa rumah sakit di daerah-daerah yang membutuhkan rumah sakit untuk penanggulangan COVID-19. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.